Bab 51, Wilayah Barat, halaman barat Mahkamah Agung. Di aula besar, seorang lelaki tua dengan rambut putih berdiri di atas panggung. Dia memandang pria dan wanita di bawah dengan ekspresi serius. Apa pendapat Anda tentang kota Jiangyang, Yang Su? Pria tua berambut putih itu bertanya. Dekan, seorang pria kekar berdiri. Hou Xing, bicaralah, kata lelaki tua berambut putih itu. Din, hal tentang kota Jiangyang tidak bisa dipercaya, kata Hou Xing. Mengapa? Pria tua berambut putih itu bertanya. Pertama, rumor para kultivator terlalu dibesar-besarkan. Terakhir kali, beberapa orang mengatakan bahwa iblis berada dalam kekacauan dan melukai semua makhluk. Akibatnya, hanya iblis kecil yang baru mencapai latihan Qi. Petik 2. Kedua, Luo Liuyan, master dari Jade Lake Palace, adalah murid Akademi God West saya. Dia pergi ke Jade Lake Palace karena bakatnya yang biasa-biasa saja dan promosinya yang tanpa harapan. Bisakah dia menyelamatkan kota Jiangyang dan membunuh roh jahat? Din, apakah kamu percaya itu? Petik 2. Ketiga, tentang keimortalan misterius, saya pikir itu bukan apa-apa. Luo Liuyan hanya menciptakannya untuk membingungkan semua orang. Petik 2. Keempat, Elysium hanya muncul di legenda, tidak benar sama sekali. Sungguh ahli Buddha dan Taois, semuanya pasti dibuat-buat. Petik 2. Berdasarkan 4 poin di atas, Luo Liuyan memiliki motif tersembunyi, dan ada konspirasi. Saya takut roh-roh jahat itu tidak mati sama sekali, tetapi mereka selaras dengan Luo Liuyan dan merusak fondasi Mahkamah Agung. Petik 2. Din, muridmu merasa bahwa kita harus mengirim pasukan untuk menekan istana Jade Lake, menangkap Luo Liuyan, menyiksanya dengan kejam, dan memaksanya untuk mengatakan niat jahatnya. Hou Xing selesai, membungkuk dengan hormat dan memberi hormat. Din, para murid diperbantukan. Kemudian, beberapa pria dan wanita berdiri, membungkuk ke tanah, dan meminta untuk diberangkatkan. Orang tua berambut putih itu berdiri di tempatnya, menutup matanya dan berpikir dalam-dalam setelah sekian lama. Dia membuka matanya dan menatap seorang wanita berbaju biru. Mu Bing, bukankah kamu berteman baik dengan Luo Liuyan? Kenapa kamu tidak bicara? Pria tua berambut putih itu bertanya. Din, kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu. Itu sama apakah muridnya mengatakannya atau tidak, kata Mu Bing. Oh, beritahu aku tentang itu. Pria tua berambut putih itu bertanya. Din, jika aku membela Luo Liuyan, itu hanya akan mempengaruhi keputusan Din. Pada saat yang sama, ini juga akan memungkinkan Hou Xing mengambil kesempatan untuk mengkritik. Kata Mu Bing. Omong kosong, aku, Hou Xing bukanlah penjahat seperti itu. Saya melihat bahwa Anda memiliki niat buruk dan menggunakan kesempatan itu untuk menjebak saya. Din, tolong hukum dia, teriak Hou Xing. Lancang, orang tua berambut putih itu berkata dengan ringan, dan Hou Xing segera diam. Lanjutkan, ya, Din, apa yang dikatakan Hou Xing tidak masuk akal. Pertama, dia mengejar Luo Liuyan tetapi ditolak dengan kejam, dan dia memiliki dendam. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjebak Luo Liuyan. Petik 2. Kedua, masalah kota Jiangyang, apakah benar? Bagaimana sekte kecil bisa mengguncang dasar Mahkamah Agung? Hou Xing melebih-lebihkan kata-katanya dan bermaksud agar itu menjadi seram. Petik 2. Ketiga, sebagai murid Mahkamah Agung, adalah tabu untuk menarik kesimpulan tanpa mengetahui kebenarannya. 3 poin di atas, dekan pasti sudah memahaminya, kata Mu Bing. Saat Hou Xing mendengar kata-kata ini, tinjunya berderit. Mata itu sangat kesal, seolah-olah akan menelan Mu Bing. Khawatir akan keagungan dekan, dia tidak berani menyerang. Ketika lelaki tua berambut putih mendengar ini, dia mengelus janggut panjangnya dan mengangguk sedikit. Menurutmu, apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini? Itu secara alami mengirim seseorang untuk menyelidiki semuanya dengan jelas dan kemudian menarik kesimpulan. Adapun serangan jahat, tidak peduli apakah itu salah, kita harus menyampaikan masalah ini ke Mahkamah Agung dan mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin. Kata Mu Bing. Haha, orang tua berambut putih itu tertawa dan terlihat puas. Bagus, Anda berhak menjadi anggota keluargamu. Orang tua ini akan mengirimmu untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Kata orang tua berambut putih. Hal-hal yang diatur oleh dekan, murid akan menyelesaikannya sebaik mungkin. Mu Bing mengepalkan tinjunya dengan tenang, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, pergilah. Jika Anda butuh sesuatu, pergi ke rumah harta karun dan pilih sesuatu. Jika benar-benar ada makhluk immortal yang licik dan saleh, Anda tidak boleh lalai. Petik 2. Juga, jika benar-benar ada seorang ahli agama Buddha, itu harus diselidiki. Kata lelaki tua berambut putih itu. Ya, Din. Setelah berbicara, Mu Bing berubah menjadi angin yang harum dan pergi dengan cepat. Dekan, Hou Xing berteriak. Diam, jangan berpikir bahwa lelaki tua ini tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hal-hal yang tidak berguna, segera pergi dengan orang tua ini untuk pengasingan. Selama setahun, kamu dilarang pergi. Teriak lelaki tua berambut putih itu. Din, murid, ketika dia melihat cahaya garang di mata lelaki tua berambut putih itu, dia segera menutup mulutnya. Ya, Din. Setelah dia selesai mengatakan itu, Hou Xing mundur. Pak Tua, Mu Bing, suatu hari, aku, Hou Xing, akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Ada juga Luo Liuyan, Jalang. Kamu menunggu. Hou Xing diam-diam berpikir, tinjunya berderak. Kemudian,
dia berubah menjadi kilatan dan terbang kembali ke puncaknya. Tepat setelah dia mendarat, bayangan terbang cepat. Setelah mendarat, ia berubah menjadi seorang pria. Melihat keanggunan dan keanggunannya akan membuat seseorang merasa rendah diri. Saudara Huo, mengapa wajahmu begitu jelek? Kata pria itu. Hou Xing berbalik dan tampak marah. Cai Yuanchu, hentikan keanehanmu. Anda masih tidak mengejar Mubing Anda. Petik 2. Masalah ini kamu tidak perlu khawatir, Saudara Hou. Hari ini, prestise Anda di mata dekan anjlok. Tidak bisakah ini berkat Mubing? Kata Cai Yuanchu. Sialan Mubing, jangan biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini. Hou Xing mengepalkan tinjunya dan tampak kesal. Kakak Hou, bagaimanapun, aku punya rencana untuk menyingkirkan Mubing dan mengendalikan Luo Liuyan di tanganmu. Selain itu, masalah ini sangat rahasia dan tidak diketahui. Apakah kamu bersedia mendengarkan? Kata Cai Yuanchu. Benarkah, dengan keterampilan ini, Anda sudah bisa menggunakannya? Mengapa Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda? Hou Xing bertanya dengan ragu. Oh, tidak mau mendengarkannya. Sulit menjadi orang baik. Petik 2. Saya melihat, lebih baik aku melihat api dari sisi lain. Setelah mengatakan itu, Cai Yuanchu berbalik dan berubah menjadi bayangan, lalu terbang ke langit tanpa peduli. Melihat pemandangan ini, Hou Xing mengerutkan kening dan berpikir. Akhirnya, dia berteriak, tunggu sebentar. Oh, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Cai Yuanchu berhenti dan bertanya. Berhenti berpura-pura dan katakan dengan cepat, kata Hou Xing. Masalah ini tidak nyaman untuk dikatakan di sini. Ikut denganku. Kedua orang itu datang ke kamar rahasia dan meletakkan beberapa lapis susunan isolasi. Selanjutnya, Cai Yuanchu berbicara. Awalnya, Hou Xing melawan. Saat Cai Yuanchu menceritakan rencananya sepenuhnya, wajah Hou Xing menjadi semakin cerah. Apa yang kamu katakan sangat berbahaya. Hou Xing menggelengkan kepalanya. Lihat ini, pada saat ini, Cai Yuanchu mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Hou Xing. Hou Xing terkejut saat membukanya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagus sekali, dengan hal-hal ini, aku bisa meninggalkan doppelganger palsu. Kedua pelacur ini, aku akan menyiksa mereka sampai mereka ingin mati. Tubuh Hou Xing gemetar karena kegembiraan, dan butuh waktu lama untuk menenangkannya. Katakan, apa niatmu? Kata Hou Xing. Aku hanya ingin kau meletakkan. Cai Yuanchu berbisik ke telinga Hou Xing. Setelah Hou Xing mendengarnya, dia mengangguk berulang kali. Tidak masalah. Rumeng, ada pendopo di atas kelenteng batu, bawa aku ke atas untuk melihatnya. Kata Sun Hao. Ini, ada bekas ketakutan di wajah Huang Rumeng. Dia ingat dengan jelas bahwa lantai atas pagoda batu ini berada dalam jarak 100 meter, dan dia tidak bisa mendekatinya sama sekali. Agaknya, ada batasan yang mengerikan di atasnya. Pembatasan ini sangat kuno, dan dia takut bahkan setengah dewa akan dihancurkan, dan ketakutan bukanlah masalah pertanyaan. Tuan muda ingin naik, mungkin. Ada apa, Rumeng? Sun Hao bertanya. Saya baik-baik saja, aku akan mengantarmu. Huang Rumeng menjawab. Memikirkan Sun Hao menangkap naga banjir ganas yang tak tertandingi dengan satu tangan, Huang Rumeng merasa lega. Huang Rumeng mengeluarkan pedang panjang dan melayang di depannya. Tuan muda, saya berdiri di depan, kata Huang Rumeng. Tidak, kamu hanya berdiri di belakang. Setelah berbicara, Sun Hao melompat sedikit dan berdiri di ujung pedang, dan seluruh tubuhnya stabil seperti gunung Tai. Wosh, keduanya bergegas ke atas pagoda batu. Huang Rumeng mengendalikan pedang terbang dan berdiri 100 meter jauhnya, tidak berani mendekatinya. Wajah Huang Rumeng berubah sedikit ketika dia melihat tidak ada batasan apapun yang menghalangi di depan. Rumeng, mendekatlah. Sun Hao memandang paviliun di pagoda batu dengan matanya bersinar. Ruang ini mirip dengan paviliun, tetapi jauh lebih besar dari paviliun. Bukankah menyenangkan mengatur meja dan kursi, bermain gukin, melukis, mengobrol sambil minum teh, dan menikmati pemandangan yang indah? Berpikir demikian, Sun Hao mengulurkan tangan kanannya. Tuan muda, hati-hati, kata-kata itu tidak selesai. Kaca, pembatasan itu runtuh, retak seperti kertas robek. Ini, Huang Rumeng tercengang. Dia menatap Sun Hao, dan matanya bersinar dengan pancaran yang tak bisa padam. Tuan muda mematahkan batasan kuno ini dengan tubuhnya sendiri. Ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Dengan melihat penampilannya, sepertinya tidak ada batasan sama sekali. Tuan muda luar biasa, metode dan kekuatan ini tidak terbayangkan. Semakin dia melihatnya, semakin Huang Rumeng tidak bisa melihat melalui Sun Hao. Kekuatan besar, seorang master tak tertandingi, seorang yang immortal tertinggi, semuanya mungkin. Rumeng, bawa aku masuk, kata Sun Hao. Ya, Tuan muda. Huang Rumeng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Pemandangannya sangat bagus. Sun Hao melihat ke depan dan tersenyum di atas pagoda batu. Ya itu, Huang Rumeng berdiri di samping Sun Hao, mengangguk sedikit. Saya ingin melukis sekarang, Rumeng. Tolong bantu saya mendapatkan alatnya, kata Sun Hao. Baik, Huang Rumeng mengangguk. Sesaat kemudian, Sun Hao membuka gulungan kertas nasi dan mengusap kuas. Sikat itu bergerak seperti naga dan ular, gunung dan sungai yang bertinta tampak jelas di atas kertas. Di atas kertas gambar, seorang pria dan seorang wanita berdiri di puncak gunung, memandang ke pegunungan. Di bawah lapisan awan dan kabut, ada pegunungan yang tak terputus.
Situasi ini sangat sesuai dengan konsepsi artistik saat ini. Meski sosoknya kabur, namun konsepsi artistiknya yang mendalam membuat orang enggan berpaling. Sun Hao mengambil kuas dan melambai lagi. Di ruang kosong, dia menulis 2 baris, saat saya berjuang untuk mencapai puncak. Dan lihat semua bukit kecil dalam sekejap. Asteris. Lukisan ascending dengan demikian selesai. Huang Rumeng melihat lukisan ini dan berdiri di sana dengan tercengang. Pemandangan di depannya berubah total. Seolah-olah dia berdiri di dalam lukisan itu, wanita dalam lukisan itu menjadi dirinya. Pusaran, angin dan awan di gambar itu melonjak dengan cepat. Energi spiritual di sekitar, tidak, itu tidak benar, energi immortal melonjak. Huang Rumeng jelas merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sesaat kemudian, kaca, di dalam tubuhnya, lapisan tipis yang memblokir basis kultivasinya retak. Pada saat ini, dia mencapai langkah pertama alam ascendan. Ada 2 penghalang antara alam kekuasaan dan alam immortal. Yang pertama adalah transformasi kekuatan spiritual. Proses ini sangat lambat, kultivator biasa-biasanya membutuhkan ribuan tahun. Bahkan jika itu adalah kultivator jalur jahat, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Proses transformasi spiritual dibagi menjadi 10 langkah. Untuk setiap 10% konversi, kekuatannya akan dikalikan beberapa kali, jadi dibagi menjadi 10 langkah. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 10 hari, Huang Rumeng telah dipromosikan dari Crossing Calamity Realm ke tahap pertama Ascendan Realm. Jika berita ini keluar, mungkin monster tua yang telah tertidur selama bertahun-tahun itu akan melompat keluar. Semuanya berkat Sun Hao. Huang Rumeng memandang Sun Hao dengan menyembah, berterima kasih, dan cinta tertulis di wajahnya. Tuan muda, Huang Rumeng bergegas mendekat dan memeluk Sun Hao dengan erat. Rumeng, angin harum langsung masuk ke rongga hidungnya, dan kelembutan datang dari dadanya. Beberapa tempat tidak dapat dikendalikan, seperti naga yang melayang ke langit, tidak dapat dihentikan. Huang Rumeng merasa tubuh Sun Hao tidak normal, dan wajahnya memerah. Dia memeluk erat, tidak berani bergerak. Sun Hao bahkan tidak berani bergerak. Huang Rumeng adalah seorang kultivator. Saya makhluk fana, dan jika saya berkultivasi ganda dengannya, pertama-tama itu tidak benar, dan kekuatannya terlalu kuat. Kaca, itu rusak. Memikirkannya membuatnya takut. Dia masih harus menunggu sampai dia bisa berkultivasi dan mencapai kekuatan yang sama. Tuan muda, apakah Anda di rumah? Saat ini, sebuah suara datang dari luar halaman. Huang Rumeng dengan cepat melepaskan Sun Hao, wajahnya memerah, dan berdiri di samping. Itu mereka. Di mata Sun Hao, cahaya aneh bermekaran, dan dia bisa menuai titik berkah. Setelah kembali dari kota Jiangyang, sudah hampir 2 hari tanpa memetik poin berkah. Adapun Huang Rumeng, sejak beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa mendapatkan titik berkah. Dia tidak tahu apakah itu karena terlalu sering atau ada batas atas. Hari ini, ketika mereka datang, Sun Hao berpikir bahwa dia bisa memanen gelombang poin berkah. Rumeng, turunkan aku, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Setelah keduanya mendarat, mereka membuka pintu halaman. Saya telah melihat Tuan Muda. Melihat Sun Hao, Chen Daoming, Luo Liuyan, dan Su Yiling memberi hormat dengan hormat. Sun Hao mengepalkan tinjunya, Saudara Chen, apakah kamu datang bersama? Ya, Tuan Muda. Chen Daoming berdiri. Di matanya, ada ekspresi kekaguman. Dia mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Sun Hao. Tuan Muda, terimalah. Membawa hadiah lagi, benar-benar tidak biasa, kultivatornya sopan. Saudara Chen sangat baik. Sun Hao mengambil botol giok dan membukanya, dan aroma wangi datang. Apa yang ada di dalamnya adalah pil dengan cahaya ungu yang mengalir. Pada pandangan pertama, itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung digunakan, dan saya pasti akan menggunakannya di masa depan. Terima kasih, Saudara Chen, silakan masuk, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Chen Daoming mengangguk dan melangkah masuk. Kedua wanita itu terlihat sedih saat melihat adegan ini. Kali ini, mereka tidak membawa hadiah Sun Hao, jadi mereka sangat malu untuk masuk. Nona Liuyan, Nona Yiling, berhentilah menatap dan cepat masuk, kata Sun Hao. Kami, kedua wanita itu terlihat bingung, ingin masuk tapi tidak berani masuk. Saudari Liuyan, Saudari Yiling, jangan buang-buang waktu. Huang Rumeng berjalan ke arah kedua wanita itu, menyeret mereka, dan memasuki gerbang halaman. 1000 warna Dewa Teratai. Ekspresi Chen Daoming berubah secara signifikan saat melihat bunga lotus di kolam. Hanya sebulan yang singkat, tanpa diduga, teratai iblis menumbuhkan ribuan kelopak bunga. Dengan begitu banyak kelopak, kekuatan ini tak terbayangkan. Chen Daoming memandang 1000 warna Dewa Lotus dengan kekaguman di matanya. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum itu menjadi teratai dari semua warna. Ketika saatnya tiba, seberapa mengerikan kekuatan siluman teratai ini. Memikirkannya membuat orang takut untuk beberapa saat. Saudara Chen, 2 orang Mises, karena kita semua saling kenal, hari ini, tidak peduli apa, kita harus menyelesaikan makanan kita sebelum pergi. Kamu akan mendapatkan makanan enak hari ini, kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda. Su Yiling memimpin untuk berbicara sebelum orang lain bisa menjawab. Sejak terakhir kali saya makan bubur putih dan lobak, saya sudah makan sumsum dan tahu rasanya satu yang tak terlupakan. Saya tidak akan bisa memuat makanan secara lepas dari Tuan Muda di masa depan. Luo Liuyan hanya membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan Muda, kalau begitu saya akan memasak, kata Huang Rumeng.
Baik, Sun Hao mengangguk. Saya akan membantu. Luo Liuyan dan Su Yiling mengikuti Huang Rumeng dan pergi dengan cepat. Di tempat kejadian, hanya Sun Hao dan Chen Daoming yang tersisa. Chen Daoming menunduk dan tampak gugup. Saudara Chen, ayo kita minum teh. Ya, Tuan Muda. Chen Daoming mengangguk, wajahnya penuh harapan. Keduanya duduk, lalu Sun Hao berkata, Saudara Chen, kami minum Bilwocun dan Dahongpao terakhir kali. Kali ini, kami akan minum Tie Guanyin untuk perubahan. Petik 2. Tie Guanyin. Mata Chen Daoming menunjukkan sedikit keraguan. Jelas sekali, dia belum pernah mendengar nama ini. Sun Hao tersenyum tipis dan mulai membuat teh. Saudara Chen, apakah Anda pernah ke kota Jiangyang baru-baru ini? Sun Hao bertanya. Begitu ini keluar, tubuh Chen Daoming bergetar. Inilah ujiannya, tetap fokus untuk sementara waktu. Saya harus mengingat setiap kata Tuan Muda. Tidak, bahkan setiap ekspresi, setiap gerakan, harus ditulis. Jika Anda sendiri tidak dapat memahaminya, konsultasikan dengan senior Liu Yan. Chen Daoming diam-diam membuat keputusan dan terlihat sangat bermartabat. Ya, saya pernah ke sana. Apakah kamu pernah melihat boneka? Sun Hao bertanya. Kota Jiangyang, boneka, apa yang Tuan Muda maksudkan? Ya, saya telah melihatnya. Chen Dao menjawab dengan jujur. Mendengar kata-kata ini, Sun Hao menatap Chen Daoming, dan wajahnya menunjukkan kekaguman. Mampu melarikan diri dari monster yang tidak terkalahkan membuktikan bahwa bocah ini memiliki kekuatan yang bagus. Klan boneka manusia adalah salah satu ras jahat. Lalu tahukah Anda bahwa ada ras jahat lain selain klan boneka manusia? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, selain klan boneka manusia, ras jahat juga termasuk klan boneka mayat, klan pemakan hati, dan klan boneka jiwa. Chen Daoming mulai memperkenalkan mereka satu persatu dengan serius. Setiap balapan diperkenalkan dengan sangat detail. Sun Hao diam-diam mengerutkan kening saat mendengar ini. 2 hari yang lalu, ekspresi menyedihkan dari pemilik penginapan Xiao Er masih melekat di hatinya. Kepalanya digerogoti, dan otaknya terhisap. Itu menakutkan. Ras seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Sun Hao meletakkan cabang mati di tangannya dan membuangnya. Gedep, cabang mati jatuh ke danau giok tanpa membalik dan membuat air memercik secara bertahap. Ketika Chen Daoming menyaksikan adegan ini, pikirannya terkejut. Tuan Muda memerintahkan saya untuk menghancurkan ras jahat. Saya melihat, Chen Daoming mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena kegembiraan. Kakak Chen, maafkan aku membuatmu tertawa. Sun Hao menarik emosinya dan duduk lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Chen Daoming membantah. Aroma teh meluap, melayang menuju halaman belakang. Kuek, pada saat ini, terdengar tangisan bebek. Chen Daoming mendongak setelah dia mendengar itu. Ketika dia melihat ke langit, murid Chen Daoming berkontraksi, dan wajahnya berubah secara signifikan. Ini adalah 9 dewa langit luan, Tuhanku. Ini, apakah di sini untuk mengambil teh Tuan Muda? Petik 2. Aku sudah selesai, di depan binatang buas ini. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Chen Daoming bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap kosong ke 9 surga dewa luan yang turun dari langit, tidak dapat melakukan apapun. Sayapnya yang luas sepertinya mampu menutupi seluruh langit. Angin bertiup dan menderu-deru saat tekanan konstan bergulir masuk. Chen Daoming berdiri di tempat seperti patung. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, mengapa ada 9 dewa langit luan? Itu terlalu menakutkan. Detik berikutnya, dia bahkan lebih takut sampai mati. Dia melihat bahwa setelah pendaratan 9 surga dewa luan, itu berubah menjadi ukuran 4 yam jago. Saat ini, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba menghilang. 9 dewa langit luan dengan cepat berjalan ke Sun Hao, mengusap lehernya ke celana Sun Hao. Penampilan itu seperti anjing yang menjilati yang mencoba menyenangkan tuannya. Ya Tuhan, 9 dewa surga luan ingin menyenangkan Tuan Muda. Bukankah di sini untuk mengambil hartanya? Apakah dia menaikkannya? Saat dia memikirkannya seperti ini, lalu, boom. Saat guntur meledak di benaknya, itu mengejutkannya untuk waktu yang lama karena tidak bisa tenang. Itu menakutkan. Hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Tuan Muda ternyata adalah 9 dewa langit luan. Leluhur saya, memelihara binatang sebagai hewan peliharaan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Tuan Muda. Seberapa kuat kekuatannya, saya tidak bisa membayangkannya. Tuan Muda sudah sangat kuat. Bagaimana dengan master di belakangnya, Master Tongtian? Itu hanyalah keberadaan tertinggi. Ini adalah akhir dari pemikirannya. Chen Daoming menarik napas beberapa kali, tubuhnya gemetar. Xiao Ying, apakah kamu ingin minum? Kata Sun Hao. Huang Rumeng memberi nama ini, jadi Sun Hao juga menyebutnya seperti ini. Kuek, Ying Yu mengangguk seperti 4 yam mematuk nasi. Tidak, para tamu belum minum. Bagaimana kamu bisa meminumnya dulu? Setelah berbicara, Sun Hao menuangkan secangkir teh untuk Chen Daoming dan menyerahkannya kepadanya. Chen Daoming merasakan mata Ying Yu yang tidak ramah, ekspresinya terdiam, dan dia mengambilnya dengan rendah hati untuk diminum. Saudara Chen, minum. Sun Hao bersulang. Ini, Tuan Muda, berikanlah secangkir. Kata Chen Daoming. Jangan khawatir, Sun Hao sepertinya menyadari ada yang salah.
Dia melihat tubuh Yingyu meledak seperti hendak melakukan adu empat yam, dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Orang ini, dia tidak ingin hidup lagi. Berani menatap kultivator seperti ini, jika dia menjadi gila dan membunuh Anda dengan satu serangan, dia tidak akan bisa melindunginya. Chen Daoming adalah seorang master yang bisa bertahan hidup melawan perlombaan boneka. Saya tidak mengerti. Sun Hao memandang Yingyu dan berkata, mengapa kamu begitu sering menatap para tamu? Berhati-hatilah karena aku akan membuatmu menjadi empat yam panggang jika kamu tidak bersikap baik. Petik 2. Begitu ini keluar, Yingyu ketakutan setengah mati. Dia bergegas ke kaki Sun Hao, menggigil. Ketika Chen Daoming melihat pemandangan ini, ada badai di hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di depan Tuan Muda, binatang itu juga harus berbaring tengkurap. Apa sebenarnya identitasnya? Sangat menakutkan. Saudara Chen, minum. Sun Hao mengangkat cangkirnya. Terima kasih, terima kasih. Chen Daoming juga mengangkat cangkirnya dan menyesap sedikit. Sip, aroma teh yang memenuhi mulut meluap. Setelah dia menyesap tehnya, itu berubah menjadi aliran kekuatan immortal murni yang tak tertandingi, mengalir ke meridian di seluruh tubuh. Melalui meridian, tubuh fisik dan meridian Chen Daoming ditingkatkan. Pada saat ini, Chen Daoming merasakan bahwa tubuh fisiknya diperkuat dengan cepat. Teh immortal, hati Chen Daoming bergetar, dan wajahnya terkejut. Dengan seteguk kecil, tubuhnya menjadi lebih kuat beberapa kali. Jika dia minum satu cangkir penuh, bukankah dagingnya sendiri akan ratusan kali lebih kuat? Chen Daoming menatap Sun Hao, dan matanya penuh rasa terima kasih. Jangan khawatir, Tuan Muda, dan saya pasti akan membasmi ras jahat. Dengan meminum secangkir teh, tubuh Chen Daoming menjadi 1000 kali lebih kuat. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual bermutu tinggi, mungkin itu tidak bisa menyakitiku. Jika dia menghadapi Suesa sekarang, Chen Daoming percaya diri dan bisa memukulnya menjadi debu dengan satu pukulan. Kebaikan besar Tuan Muda, saya tidak akan bisa membalasnya. Chen Daoming memandang Sun Hao dengan ekspresi bersyukur. Silakan minum lagi. Sun Hao tidak menunggu jawaban Chen Daoming tetapi terus menuangkannya secangkir. Tadi, orang ini minum secangkir teh, dan saya mendapat 100 poin berkah. Bagaimana saya tidak bisa memberinya minuman lagi? Ini, Chen Daoming melihat cangkir di depannya, dan matanya penuh dengan emosi. Dibandingkan dengan teh Wudao, teh immortal jenis ini sama sekali tidak lemah. Setiap cangkir teh adalah kekayaan tertinggi. Terima kasih, Chen Daoming berkata dengan penuh terima kasih. Saudara Chen, ini hanya secangkir teh. Tidak perlu disebutkan. Ayo, minumlah, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Chen Daoming terus minum. Dia tidak berani minum terlalu banyak dengan setiap tegukan dan menikmatinya dengan hati-hati. Sun Hao dengan jelas menangkap gerakan Chen Daoming. Sepertinya saudara Chen sangat menyukai teh saya. Sun Hao diam-diam mengangguk, diam-diam berdiri, dan masuk ke kamar. Sesaat kemudian, Sun Hao mengambil beberapa kantong teh dan keluar. Setelah Chen Daoming selesai minum, Sun Hao berkata, Saudara Chen, apakah ini enak? Baik, ini teh immortal, dan itu adalah teh immortal yang dapat memurnikan dan melunakkan daging. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Betapa bagusnya itu, Tuan Muda, ini enak. Chen Daoming mengangguk. Apakah kamu menyukainya? Kata Sun Hao sambil tersenyum. Saya suka itu. Chen Daoming mengangguk. Karena kamu menyukainya, saudara Chen mengambil sedikit kembali untuk diminum. Setelah berbicara, Sun Hao menyerahkan 3 bungkus teh kepada Chen Daoming. Kulit kepala Chen Daoming mati rasa, dan wajahnya penuh kecemasan. Setelah dia membukanya dengan gugup, seluruh orangnya ketakutan. Ini teh pencerahan. Ada ribuan keping di dalamnya, leluhurku. Petik 2. Ini adalah teh roh tertinggi, dan ini adalah teh immortal. Ada ribuan keping. Sepotong teh sudah menjadi harta yang tak tertandingi. Beraninya dia menerima begitu banyak. Tuan Muda, ini, jantung Chen Daoming berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam. Teh ini benar-benar mematahkan 3 pandangannya. Tidak mungkin dibayangkan. Apa masalahnya? Kata Sun Hao. Tuan Muda, saya tidak bisa menerimanya. Chen Daoming berkata dengan gugup. Terlepas dari nilai benda ini, kekuatannya saja tidak cukup untuk melindungi harta karun semacam ini. Untuk mendapatkan begitu banyak harta tak tertandingi sekaligus, dia pasti akan berubah menjadi abu jika ini tersebar. Mengapa? Apakah kamu meremehkan barang-barangku? Sun Hao membawa jejak amarah di wajahnya. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh Chen Daoming bergetar. Tuan Muda marah. Mungkinkah dia memberikan teh ini kepadaku dengan makna yang dalam? Ah, pasti begitu. Saya tidak tahu apa maksud Tuan Muda. Saya harus memikirkannya. Kalau begitu, saya harus menerima teh ini. Chen Daoming berpikir sendiri, memegang teh di tangannya. Tentu tidak, tapi hal-hal ini terlalu berharga, kata Chen Daoming. Saudara Chen, jangan menolaknya. Sun Hao menyarankan. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Muda. Setelah Chen Daoming selesai berbicara, dia memasukkan 3 bungkus teh ke dalam ring luar angkasanya. Ding, poin berkah plus 300. Ada suara, mata Sun Hao berbinar setelah mendengarnya. Tentu saja, saya mendapatkan begitu banyak poin berkah setelah memberikan beberapa bungkus daun teh. Rasanya luar biasa. Sekarang, titik berkat total telah mencapai 8.400. Kemungkinan akan melebihi 10.000 pada hari ini.
Apa yang akan saya kirimkan kepada kedua gadis itu nanti? Mereka sepertinya menyukai kaligrafi dan lukisan. Kemudian saya akan memberi mereka kaligrafi dan lukisan. Berpikir seperti ini, Sun Hao diam-diam membuat keputusan. Segera setelah itu, makanan sudah siap. Kelima orang itu duduk. Ada 6 lauk di atas meja, tumis selada, potongan kentang cuka, tahu mapo, tidak ada hidangan daging. Namun, melihat mata Chen Daoming dan kedua gadis itu, mata mereka penuh dengan cahaya aneh. Saat mereka mencium wangi saja, perut mereka tanpa sadar menjerit. Mereka tidak perlu mencicipi makanan ini untuk mengetahui bahwa mereka semua adalah ramuan terbaik. Secara alami, ramuan tertinggi sulit ditemukan. Ketika obat mujarab matang, umumnya akan muncul, menarik banyak kultivator untuk memperjuangkannya. Yang perkasa mungkin memenangkan obat mujarab. Orang lemah entah mati atau iri di samping. Untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa berdiri di sisi dengan rasa iri. Di sini, di kediaman Tuan Muda, hal-hal ini seperti masakan rumahan, tidak perlu disebutkan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda di dunia ini sekarang? Rumeng, belut yang tersisa harusnya sudah direbus. Dapatkah Anda membantu saya menyelesaikannya? Petik 2. Ya, Tuan Muda, Huang Rumeng dengan cepat mundur. Nona Liu Yan, Nona Yiling, Kakak Chen, kali ini, saya menangkap belut besar, hanya ada setengah sisa makanan, cukup untuk kita makan. Kata Sun Hao. Belut, Tuan Muda sebenarnya suka makan makanan biasa seperti ini. Dengan ramuan ini untuk dimakan, makanan biasa seperti apa yang masih bisa dimakan di sana. Namun, di depan Tuan Muda, mereka setidaknya harus makan 2 gigitan. Terima kasih, Tuan Muda. Sesaat kemudian, Huang Rumeng membawa sebuah kaserole berukuran besar dan menaruhnya di atas meja. Saat dia membuka tutupnya, sup panas mendidih itu penuh dengan uap. Semacam aroma unik mengalir ke hidung. Semuanya menunggu uapnya menghilang. Boom! Ledakan rasanya seperti 9 guntur divine meledak ke kepala beberapa orang. Luo Liuyan memandangi kepala di dalam kaserole besar itu, semuanya tercengang. Apakah ini belut? Ini jelas naga banjir. Di seluruh wilayah barat, di mana ada naga, hanya ada danau naga hantu. Naga banjir ganas yang tak tertandingi itu menelan sekte kelas 8 setiap bulan, dan seluruh sekte naik turun tanpa meninggalkan yang selamat. Meski begitu, naga banjir ganas yang tak tertandingi itu masih hidup dan sehat. Bahkan Mahkamah Agung tidak berani memusnahkannya karena naga banjir yang ganas ini adalah anggota cabang dari ras naga kuno. Bahkan jika umat manusia merajalela dan mendominasi, umat manusia yang kuat hanya bisa menelan amarah mereka. Mungkinkah naga di dalam pot itu adalah naga banjir ganas yang tak tertandingi? Tuan Muda bahkan berani makan naga. Memikirkan hal ini, mereka bertiga gemetar, dan udara dingin. Di dunia sekarang ini, siapa lagi yang memiliki keberanian seperti Tuan Muda? Tuan Muda, apakah Anda menangkap belut ini di Danau Naga Hantu? Luo Liuyan bertanya. Hah, Nona Liuyan, bagaimana Anda tahu? Sun Hao menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. His, Luo Liuyan dan 2 lainnya menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, Tuan Muda menangkap naga banjir ganas yang tiada taraf. Kalian, jangan malu, makan lebih. Suara Sun Hao membangunkan mereka bertiga. Melihat Sun Hao menggerakkan sumpitnya, yang lainnya mengikuti secara bergantian. Luo Liuyan mengambil sepotong daging naga yang ganas, dan sumpitnya sedikit gemetar. Naga banjir ganas yang tak tertandingi berubah menjadi sepotong daging di sumpitnya. Perasaan ini, seperti mimpi, sangat nyata saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Harum, aroma yang sangat lembut memenuhi seluruh rongga mulutnya. Dalam sekejap, indera perasa di lidahnya menjadi hidup. Daging naga meleleh di mulutnya, dan kekuatan immortal dan kekuatan spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya. Luo Liuyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Sesaat kemudian, kaca, lapisan alam langsung meledak. Pada saat ini, dia mencapai alam Mahayana. Dengan hanya seteguk daging naga banjir, kekuatannya telah tumbuh begitu besar. Jika saya makan 2 lagi, apakah itu berguna? Luo Liuyan tidak sopan. Dia makan dalam diam. Tak satu pun dari 5 berbicara dan makan untuk diri mereka sendiri. Sun Hao tidak mau merusak suasana makan saat ini. Ada senyuman riang di wajahnya. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator, lalu kenapa tidak makan makanan manusia biasa? Haha, itu karena rasanya tidak enak. Di depan masakan saya, bukankah Anda harus memakannya dengan patuh? Ding, poin berkah +5. Ding, poin berkah +5. Perintah pengingat semacam ini terdengar dari waktu ke waktu. Setelah Sun Hao mendengarnya, dia sangat lega. Segera setelah tahap sempurna dari alam Mahayana, wajah Luo Liuyan menunjukkan sedikit penyesalan. Jika waktu dapat kembali ke hari ketika dia ditawari untuk makan malam dengan Tuan Muda, dia berpikir. Jika saya selesai makan hari itu, saya mungkin telah mencapai alam crossing calamity sekarang. Mencapai ranah ini, di seluruh wilayah barat, itu bisa dianggap sebagai yang terkuat di peringkat. Sayang sekali, Luo Liuyan melihat ke seluruh meja piring. Hanya sedikit sup yang tersisa, dan dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Kuek, pada saat ini, terdengar suara dukun. Burung pegar emas bersuara di sekitar Sun Hao. Luo Liuyan mendongak, pupil matanya menyusut. Burung emas yang cantik, salah, ini adalah 9 dewa langit luan. Tuhan, 9 dewa langit luan adalah hewan peliharaan Tuan Muda.
Bagaimana ini mungkin? Apakah binatang seperti ini pernah dibesarkan oleh seseorang? Pernahkah binatang buas seperti ini menyenangkan pemiliknya seperti anjing? Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, tiga pandangan Luo Liuyan benar-benar rusak. Dalam tatapan tercengang Luo Liuyan, Sun Hao mengambil sup yang tersisa dengan acuh tak acuh, mengisinya ke dalam mangkuk, dan mengirimkannya ke Ying Yu. Kuek, Ying Yu mendengus senang. Mata Luo Liuyan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama melihat seluruh pemandangan. Dewa binatang yang bermartabat tiba-tiba telah menjadi campur aduk ini. Tidak, harus dikatakan bahwa ini adalah keberuntungan dari 9 dewa langit Luan. Tampaknya alam Tuan muda jauh dari yang bisa kubayangkan. Luo Liuyan menarik napas beberapa kali. Sangat lezat. Ini adalah hal terbaik yang pernah saya miliki. Su Yiling menyentuh perutnya yang bulat, terlihat puas. Makanan ini tidak hanya memuaskan nafsu makannya tetapi juga membuat tenaganya melonjak. Sekarang, dia telah mencapai tahap tengah transformasi kehampaan. Apalagi, masih banyak energi yang tersimpan di perutnya yang tidak bisa langsung dicerna. Ketika semuanya dicerna sepenuhnya, dia bahkan bisa mencapai alam Mahayana. Alam Mahayana berusia 20 tahun, tanyakan saja, di seluruh dunia, kecuali aku, Su Yiling, siapa lagi yang bisa melakukannya. Namun, semua ini terjadi karena Tuan Muda. Memikirkan hal ini, Su Yiling memandang Sun Hao dengan rasa terima kasih. Karena kamu suka makan, sering-seringlah datang lagi nanti, kata Sun Hao. Tuan Muda, benarkah? Mata Su Yiling bersinar dengan cahaya yang aneh. Sedikit masakan rumahan, selama Nona Yiling suka, sering-sering ke sini, kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda. Su Yiling tampak terharu. Chen Daoming juga tercengang saat ini. Dia menerobos dari alam jiwa yang baru lahir ke alam transformasi void sekaligus. Bahkan di dua alam besar, perasaan melonjak ini sangat nyaman. Semua ini karena Tuan Muda. Chen Daoming bergumam, mengepalkan tinjunya. Tuan Muda, Luo Liuyan ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Nona Liuyan, katakan saja, kata Sun Hao, lukisan yang kamu berikan kepada Yiling terakhir kali dirusak olehku. Setelah berbicara, Luo Liuyan mengeluarkan gulungan lukisan dan menyerahkannya kepada Sun Hao. Mendengar ini, mata Sun Hao bersinar terang. Kebetulan dia bisa langsung memberi mereka lukisan. Sun Hao mengambilnya dan membukanya. Dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Tinta pada gulungan lukisan semuanya menghilang. Sepasang love vesicles ini dilukis sebelum ia mencapai ranah seni tertinggi. Penggunaan kertas dan tinta sangat biasa. Sekarang, apa yang dia gunakan benar-benar lebih tinggi. Agaknya, itu tidak akan pudar setelah diberikan kepada mereka. Nona Liuyan, jangan dimasukkan ke hati. Karena kalian berdua menyukainya, aku akan mengirim kalian dua lagi. Setelah berbicara, Sun Hao dengan cepat berlari kembali ke rumah, mengeluarkan 2 set lukisan, masing-masing satu, dan menyerahkannya kepada Luo Liuyan dan Su Yiling. Tuan Muda, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah, dan mereka melambaikan tangan mereka lagi dan lagi. Mereka tidak membawa hadiah apapun kali ini, tetapi mereka masih memuat makan secara gratis. Itu sangat memalukan. Bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk menerima harta yang tak tertandingi? Mengapa? Apakah Anda meremehkannya? Sun Hao merendahkan wajahnya, terlihat sedikit marah. Melihat pemandangan ini, kedua wanita itu gemetar. Kami tidak meremehkannya, tapi kami tidak berani memintanya. Tuan Muda tampak sangat marah. Tidak akan berhasil jika Anda tidak menjawab. Kedua wanita itu saling memandang dan mengambil lukisan itu. Terima kasih, Tuan Muda. Kedua wanita itu mengepalkan tangan mereka. Sama-sama, wajah Sun Hao menunjukkan sentuhan kegembiraan. Para kultivator ini benar-benar aneh. Dia mengirimi mereka hadiah dengan ramah, tetapi mereka menolak dan menolak itu. Ketika dia sedikit menarik wajahnya ke bawah, lalu mereka mengambilnya. Mungkinkah itu? Apakah mereka takut padaku? Tidak mungkin. Sun Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana mereka bisa takut pada manusia seperti dia? Jika mereka tidak takut padanya, maka mereka khawatir tentang guru yang sangat diperlukan di belakangnya. Perasaan ini cukup bagus. Tampaknya Chen Daoming memberitahu 2 gadis dari master di belakangnya. Tidak benar menyebar seperti ini. Itu akan terungkap suatu hari nanti. Harus memikirkan cara untuk menghentikan mereka agar tidak terus menyebarkannya. Saudara Chen, apakah Anda kenal Nona Liuyan? Sun Hao bertanya. Ya, Tuan Muda, kami adalah sesama Taois, kata Chen Daoming. Saya melihat, sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Sangat bagus, di antara teman, kalian harus saling membantu, kata Sun Hao. Mendengar ini, tubuh Chen Daoming bergetar. Mungkinkah? Mata Chen Daoming bersinar. Ngomong-ngomong, Brother Chen, majikanku yang terhormat, melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, mengerti? Kata Sun Hao dengan sungguh-sungguh. Begitu ini keluar, Chen Daoming dan ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah. Mereka bertiga memikirkannya, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini kecuali kita, kata Chen Daoming. Tuan Muda, karena Anda mengatakan ini kepada saya, kami tidak akan pernah mengatakannya. Luo Liuyan dan Su Yiling juga berdiri, jaminan tertulis di seluruh wajah mereka. Mendengar ini, Sun Hao menghela nafas lega dan rileks.
Dengan jaminan mereka, setidaknya kecepatan transmisi bakal jauh lebih lambat. Ketika mereka bereaksi, dia seharusnya sudah bisa berkultivasi. Kalau begitu, terima kasih. Kata Sun Hao. Sama-sama, Tuan Muda. Tuan Muda, ini sudah larut. Aku akan pergi hari ini. Luo Liuyan berdiri lebih dulu, menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Minum secangkir teh sebelum kamu pergi. Kata Sun Hao. Ketika Su Yiling mendengarnya, matanya bersinar. Ketika dia akan menjawab, Luo Liuyan tertegun dan berhenti berbicara. Terima kasih, Tuan Muda. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Kata Luo Liuyan. Tidak apa-apa, kalian bertiga, berhati-hatilah di jalan. Dia mengirim Chen Daoming dan yang lainnya pergi. Mata Sun Hao berbinar-binar. Hari ini, bisa dikatakan untung besar. Dia memperoleh lebih dari 4.000 poin berkat, dan total poin berkat telah melebihi 10.000. Sangat sederhana untuk menuai poin berkat. Semakin banyak dia bersedia memberi, semakin banyak poin berkah yang akan dia peroleh. Lain kali ketika mereka datang, dia akan mencoba mengirimi mereka lebih banyak hadiah. Jika ini terus berlanjut, saya yakin saya akan dapat mulai berkultivasi dalam waktu dekat. Tuan Muda, apa yang membuat Anda sangat bahagia? Huang Rumeng bertanya. Mendengar ini, Sun Hao sedikit terkejut. Setelah itu, ia menunjukkan senyuman yang dalam dan tidak bisa ditebak. Rumeng, saya akan segera bisa berkultivasi. Saat itu, aku akan melindungimu. Petik 2. Ekspresi Huang Rumeng terkejut, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kalau begitu, pengalaman Tuan Muda sebagai manusia hampir berakhir. Tuan Muda bilang dia akan melindungiku. Dia tidak akan melupakan saya pada akhir pengalaman duniawinya sebagai makhluk fana. Ketika dia memikirkan ini, Huang Rumeng tersipu, dan senyum bahagia menyebar di wajahnya. Terima kasih, Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Rumeng, kamu tidak boleh sopan padaku. Sun Hao berpura-pura marah. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengangguk sedikit dan dengan cepat mengambil piring dan sumpit di atas meja. Tuan Muda, saya akan mencuci piring dulu, dan Anda akan mengajari saya bermain bukin nanti. Rumeng, biar aku cuci hari ini. Saya selalu membiarkan Anda mencucinya, sungguh memalukan. Kata Sun Hao. Tuan Muda, jangan mengambil benda kecil ini dari Rumeng. Kalau tidak, Rumeng merasa dia tidak berguna. Kata Huang Rumeng. Tidak apa-apa kalau begitu, ayo main bukin setelah mencuci piring. Baik, melihat punggung Huang Rumeng, Sun Hao merasa ini seperti mimpi, sangat tidak nyata. Rumeng sangat kuat, jika saya juga bisa berkultivasi, itu bagus sekali. Petik 2. Rumeng, kamu tunggu, aku akan mencoba mengejarmu. Petik 2. Luo Liuyan berjalan di jalan dengan ekspresi serius. Rekan Taois Chen, saya hanya memikirkannya sepanjang waktu, tapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda. Apakah dia menunjuk pada Anda? Luo Liuyan bertanya. Chen Daoming terlihat gugup, melihat sekeliling, dan merendahkan suaranya. Teman Taois Luo, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita menemukan tempat yang aman? Petik 2. Baik, Luo Liuyan mengangguk, rekan Taois Chen, lalu ikuti saya ke Jade Lake Palace untuk membicarakannya. Baik, keduanya bangkit, berubah menjadi pelangi panjang, dan terbang dengan cepat. Tuan, tunggu aku. Su Yiling mengikutinya dari dekat. Sehari kemudian, mereka bertiga datang ke ruang rahasia di Jade Lake Palace. Setelah duduk, Chen Daoming berkata, Tuan Muda berkata bahwa ras jahat seharusnya tidak ada di dunia ini. Yang dia maksud adalah meminta saya untuk membasmi ras jahat. Petik 2. Ya, itulah yang dia maksud, tapi tidak mungkin bagimu sendirian untuk membasmi ras jahat. Luo Liuyan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengerti. Rekan Taois Luo, ini 3 kantong teh yang dia berikan padaku. Jika saya tidak menerimanya, dia akan tetap marah. Saya pikir ini pasti terkait dengan ujian Tuan Muda. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Daoming mengeluarkan 3 kantong teh. Begitu tas ini keluar, Luo Liuyan dan Su Yiling tercengang dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Luo Liuyan buru-buru mengatur serangkaian formasi, menutupi sekitarnya. Hal-hal ini, jika mengalir keluar, hanya akan mengarah pada pembantaian. Tuan Muda memberi Anda hal yang sangat berharga. Saya khawatir masalah ini memiliki makna yang dalam, kata Luo Liuyan. Aku pikir juga begitu, Chen Daoming berkata dan mulai berpikir. Su Yiling berdiri di samping, menggaruk kepalanya dari waktu ke waktu, dan wajahnya bingung. Bukankah teh ini untuk kamu minum? Apa yang sangat sederhana, jangan bicara omong kosong. Luo Liuyan menegurnya dengan ringan. Oh, Su Yiling menjulurkan lidahnya dan duduk dengan lemah di samping. Mendadak, saya melihat, Chen Daoming menepuk pahanya dengan ekspresi gembira. Rekan Taois Chen, tolong jelaskan. Luo Liuyan tampak penuh harap. Rekan Taois Luo, Tuan Muda pertama-tama menunjukkan bahwa ras jahat seharusnya tidak ada di dunia. Ini untuk memberitahu saya untuk membasmi mereka. Petik 2. Lalu, dia memberiku 3 kantong teh, yang mengacu pada kita bertiga, yang berarti kita bertiga adalah pusat untuk membasmi ras jahat atas nama Tuan Muda. Dia juga mengatakan bahwa di antara sesama Taois, kita harus saling membantu, mungkin mari kita merekrut bakat dan melawan ras jahat bersama-sama. 3 kantong teh ini mungkin hadiah darinya, kata Chen Daoming. Mendengar ini, Luo Liuyan mengangguk diam-diam, menunjukkan tatapan yang tercerahkan.
Kamu benar, namun, bagaimana kita merekrut lebih banyak kultivator? Jika mereka terlalu kuat, saya takut mereka tidak setia, tetapi jika mereka terlalu lemah, mereka tidak akan menjadi lawan kejahatan. Petik 2. Kemudian lagi, di mana sarang ras iblis? Selanjutnya, kemana mereka akan menyerang? Apa instruktur Tuan Muda? Kata Luo Liuyan. Ucapan ini membuat Chen Daoming tidak bisa berkata-kata. Teman Taois Luo, bagaimana menurutmu? Chen Daoming bertanya. Pertama-tama, beritahu saya setiap kata dan setiap tindakan yang diucapkan Tuan Muda. Kata Luo Liuyan. Baik, selanjutnya, Chen Daoming menceritakan situasi saat ia melihat Sun Hao kemarin. Ketika Chen Daoming berkata bahwa Sun Hao secara tak terduga telah melempar dahan mati, mata Luo Liuyan bersinar sepenuhnya. Cabang mati, kolam, tidak, itu istana Jade Lake. Mungkin, itu mewakili Jade Lake Palace. Tuan Muda menunjukkan bahwa ras jahat akan mengambil tindakan terhadap istana Jade Lake. Tuhanku. Pada saat ini, seluruh tubuh Luo Liuyan terasa dingin. Setelah Luo Liuyan menceritakan analisisnya, Chen Daoming terkejut, dan tubuhnya gemetar. Luo Senior, pemahaman Anda sangat baik. Dengan temperamen ras jahat, wajar saja jika mereka mengejarmu dan menyerang istana Jade Lake karena kau membunuh begitu banyak boneka mereka. Kata Chen Daoming. Terima kasih atas saran Anda. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana kami mati. Petik 2. Luo Liuyan menunjukkan ekspresi ketakutan, ras jahat akan datang kali ini, mereka pasti akan menyerang gunung dan mengguncang harimau. 1. Itu pasti yang kuat, ini pasti tidak mudah. Petik 2. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda memiliki instruksi lain. Kata Luo Liuyan. Rekan Taois Luo, 2 lukisan itu. Kata Chen Daoming. Baik, Luo Liuyan mengeluarkan salah satu gulungan dan perlahan-lahan menyebarkannya. Ini adalah lukisan pinus hijau. Ribuan mil salju beku dan ribuan mil terbawa salju. Sebuah pinus hijau berdiri dengan gagah, melawan angin dan salju. Di atas, ada kalimat. Salju lebat menindas pinus hijau, dan pinus hijau lurus dan lurus, *https, line.17kiki.com/artikel-miring-kikemfumki-p4.html. Semangat pantang menyerah dan sajak Daois terus-menerus naik dan keluar. Setelah ketiganya melihatnya, ekspresi mereka berubah secara drastis. Sajak Daois yang menakutkan, setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari lukisan Lingxi itu. Tuan Muda benar-benar menakutkan. Luo Liuyan bergumam, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia mengesampingkan sajak itu dan hanya melihat lukisan itu. Chen Daoming dan Luo Liuyan berkata untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bisa memikirkan apapun. Ai, dapatkan yang lainnya. Baik, selanjutnya, gulungan gambar lainnya disebarkan lagi. Ini adalah gambar dari lukisan Ascending. Saat saya berjuang untuk mencapai puncak, dan melihat semua bukit kecil dalam satu pandangan. Jenis perasaan yang mendominasi, jenis perasaan tertinggi, membanjiri seluruh tubuh. Di gulungan itu, awan melonjak, sepertinya mengalir keluar. Seorang pria dan wanita sedang melihat pemandangan. Apa artinya ini? Keduanya sangat dekat, yang sepertinya mewakili kebutuhan untuk bersatu. Apakah sesederhana itu? Luo Liuyan mengerutkan kening, bahkan jika dia memecahkan kepalanya, dia tidak bisa mengerti apa artinya ini. Rekan Taois Chen, apakah kamu menyadari sesuatu? Luo Liuyan bertanya. Tidak. Chen Daoming menghela nafas berat, tampak tak berdaya. Ujian Tuan Muda terlalu sulit. Iya, keduanya terus menatap gulungan itu, mengerutkan kening dan berpikir. Su Yiling menopang kepalanya dengan kedua tangannya dan mendesah, Guru, kapan kamu akan selesai? Itu sangat membosankan, namun, keduanya tidak menanggapinya. Su Yiling seperti orang yang transparan. Guru sangat pintar sehingga saya tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya lukisan ini? Petik 2. Su Yiling melangkah maju, dan ketika dia melihat lukisan naik, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, betapa indahnya awan, betapa indahnya langit biru. Mendengar ini, tubuh Luo Liuyan tersentak. Sepertinya dia telah menangkap sesuatu, tetapi dia tidak begitu memahaminya. Langit, bukankah ini surga? 2. Tuan Muda sengaja melukis langit biru begitu luas, bukankah ini Mahkamah Agung? 2. Saya sangat bodoh sehingga saya tidak bisa memahaminya. Itu sebenarnya sangat mudah. Begitu, ini mengacu pada Mahkamah Agung, kata Luo Liuyan. Ketika Chen Daoming mendengarnya, dia tiba-tiba menunjukkan pencerahan. Rekan Taois Luo, pemahamanmu melampaui dunia ini. Wajah Chen Daoming penuh dengan kekaguman. Tidak, Luo Liuyan menghela nafas lega, tetapi wajahnya masih menunjukkan keraguannya. Meskipun Tuan Muda menunjukkan Mahkamah Agung, apa artinya ini? Apakah Tuan Muda menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki ras jahat di dalamnya? Atau mari kita bersatu dengan Mahkamah Agung untuk melawan ras jahat bersama-sama? Petik 2. Apa arti lukisan Green Pine ini? Kata Luo Liuyan. Chen Daoming mendengarkan ini dan menggelengkan kepalanya sebentar. Instruksi Tuan Muda terlalu mendalam. Iya, Luo Liuyan menghela nafas secara diam-diam, dia terlihat tertekan. Saat ini, kepala istana, orang-orang dari Mahkamah Agung ada di sini. Suara seorang murid terdengar di luar pintu. Di atas istana Danau Jade, sebuah kapal terbang melayang di langit. Seorang wanita berpakaian biru memegang selembar surat dari Giok di tangannya di atas kapal terbang dan dengan hati-hati memeriksanya. Slip Giok berbunyi, desas-desus tentang kota Jiangyang adalah benar, ada lautan darah, dan Buddha membunuh roh-roh jahat.
Tampaknya Elysium kebahagiaan telah lahir. Petik 1. Melihat berita ini, wanita berbaju biru itu mengangguk sedikit. Apakah Elysium benar-benar lahir? Maka itu akan mudah dimengerti. Petik 2. Wanita berbaju biru itu tak lain adalah Mu Bing, murid Mahkamah Agung. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, seolah-olah tidak ada di seluruh dunia yang dapat membuat gelombang dalam dirinya. Dengan cara ini, makhluk immortal yang licik dan saleh itu memang fiksi. Liu Yan, saya tidak tahu apa yang telah dicapai oleh ahli yang Anda sebutkan. Bisakah dia menangkap serangan telapak tanganku? Petik 2. Namun, Anda sedikit mengejutkan saya. Anda benar-benar mencapai realem transformasi Void. Mu Bing bergumam pada dirinya sendiri, perlahan melayang turun dari langit, ikuti aku. Iya, ratusan pria dan wanita berpakaian biru dan bersenjatakan pedang mengikuti Mu Bing dan terbang ke bawah. Seluruh pemandangan itu seperti makhluk immortal yang turun ke bumi, tampan ke langit. Sesaat kemudian, mereka mendarat di lapangan Istana Jade Lake. Rekan Taoismu yang datang ke sini benar-benar membuat Istana Jade Lake bersinar. Pada saat ini, Luo Liuyan membawa semua murid ke depan, memegang tinjunya dan memberi hormat. Saat dia melihat Luo Liuyan, murid Mu Bing sedikit berkontraksi. Mengapa Anda telah mencapai alam Mahayana kesempurnaan? Mu Bing bergumam, pikirannya berubah tajam. Dia ingat bahwa ketika Luo Liuyan meninggalkan Mahkamah Agung, dia berada di alam jiwa baru lahir. Pada saat itu, dia sendiri telah mencapai alam kesempurnaan transformasi Void. Setelah bertahun-tahun, dia baru mencapai tahap awal dari Crossing Calamity, meskipun dia telah menekannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun secara keseluruhan, kemajuannya relatif lambat. Dan sekarang Luo Liuyan telah mencapai kesempurnaan Mahayana, hanya selangkah lagi untuk mengejar dirinya sendiri. Meskipun dia berteman baik dengan Luo Liuyan, dia adalah seorang jenius di Mahkamah Agung, dan Luo Liuyan hanyalah murid buangan. Mu Bing berkata dengan ringan, kenapa? Apakah kita tidak disambut? Petik 2. Haha, Luo Liuyan tertawa terbahak-bahak, sesama Taoismu, kamu masih kehilangan kontak. Yang kau latih adalah seni pedang, bukan dao yang kejam. Apa bedanya? Mu Bing mengangguk. Rekan Taoismu, silakan masuk. Ayo minum teh dan ngobrol, kata Luo Liuyan. Anda tidak harus menyajikan saya teh. Aku mencarimu kali ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Mu Bing. Luo Liuyan diam-diam menggelengkan kepalanya, dan dia siap untuk meminjam secangkir teh pencerahan dari Chen Daoming. Karena Mu Bing tidak mau minum, dia bisa menyimpan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ayo bicara di dalam. Beberapa orang memasuki aula, dan setelah duduk, Mu Bing berbicara lebih dulu. Teman Taois Luo, pernahkah kamu mendengar tentang invasi roh jahat di kota Jiangyang? Tentu saja, saya ada di tempat itu. Luo Liuyan menjawab. Dengan cara itu, kaulah yang menyelamatkan seluruh kota Jiangyang. Mu Bing bertanya. Tidak, Luo Liuyan menggelengkan kepalanya sebentar, itu tidak ada hubungannya denganku. Apa penjelasannya untuk ini? Mu Bing bertanya. Semua ini karena seorang ahli memberikan instruksi untuk menghancurkan roh jahat, dan itu juga ahli tingkat tinggi. Dan aku, paling banter, hanyalah pembunuh bayaran. Luo Liuyan menjelaskan. Jadi, apakah benar-benar ada dewa yang licik? Mu Bing bertanya. The Godly Tuning Immortal. Luo Liuyan tampak bingung. Oh, ini adalah nama yang diberikan oleh para kultivator dunia kepada ahli di belakang Anda, kata Mu Bing. Saya mengerti. Luo Liuyan mengangguk. Teman Taois Luo, bisakah kau membawaku menemui ahli itu? Kata Mu Bing. Ini, Luo Liuyan menunjukkan rasa malu, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Teman Taoismu, maafkan aku, ahli itu suka diam dan tidak suka diganggu. Saya khawatir salah membawa Anda ke sana dengan gegabah. Petik 2. Ingin diam, itu alasan yang bagus. Sepertinya tidak ada ahli sama sekali. Dia yang memadamkan roh-roh jahat adalah penguasa Elysium. Ambil penghargaan ini untuk master di belakangnya. Haha, Mu Bing diam-diam tertawa, tapi tidak ada perubahan di wajahnya saat dia akan bangun dan pergi saat ini. Teman Taois Luo, aku mengerti. Chen Daoming bergegas ke aula dan berteriak. Ketika dia melihat Mu Bing, dia memegang tinjunya dan memberi hormat, saya telah melihat sesama Daoismu. Melihat Chen Daoming, ekspresi Mu Bing berubah sedikit, ada seorang praktisi pria di Istana Jade Lake. Apakah dia telah mengubah dao yang kejam? Petik 2. Mu Bing mengangguk sedikit, ekspresinya tidak berubah. Betulkah? Luo Liuyan dengan cepat berdiri dan berlari ke Chen Daoming. Ikut denganku. Keduanya segera berjalan keluar dari aula dan datang ke ruang rahasia. Teman Taois Luo, bukankah lukisan pinus hijau, ini mengacu pada Mu Bing? Kata Chen Daoming. Mu Bing, ini ada hubungannya dengan Mu Bing. Petik 2. Luo Liuyan diam-diam mengerutkan kening, lalu menunjukkan wajah terkejut. Pinus ini mengacu pada kayu yang sama di Mu 1. Dan ribuan mil yang membeku, menyiratkan es, yang ternyata berhubungan dengan Mu Bing. Petik 2. Ternyata Tuan Muda sudah mengisyaratkan segalanya, bahkan tentang kedatangan Mu Bing, dengan memberi kita dua lukisan ini. Tanpa diduga, kami terlalu bodoh untuk mengerti sampai sekarang. Luo Liuyan menarik napas beberapa kali dan menunjukkan wajah bahagia. Rekan Taois Chen, terima kasih. Kamu terlalu sopan, aku baru menyadarinya setelah melihat kedatangan Mu Bing, dan aku malu. Kata Chen Daoming. Dengan cara ini, Tuan Muda ingin kita bersatu dengan Mu Bing untuk melawan ras jahat bersama-sama. Kata Luo Liuyan.
Sepertinya memang begitu. Kalau begitu aku akan mengajaknya menemui Tuan Muda, dan bolehkah aku meminta sesama Daoist Chen untuk membantu Yiling dan meletakkan barisan perlindungan di sekitar istana Danau Jade bersama-sama untuk mencegah ras jahat memanfaatkannya. Kata Luo Liuyan. Tuan, saya juga ingin pergi dengan Anda, kata Su Yiling. Apa yang akan kamu lakukan? Luo Liuyan menegurnya. Dia ingin berbicara tentang pergi makan, tetapi Su Yiling tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, sekarang perutnya cukup buncit dan tidak terserap seluruhnya. Kamu ingin makan lagi, bukan? Anda tidak memiliki hadiah untuk Tuan Muda, bukankah Anda malu untuk pergi? Kata Luo Liuyan. Su Yiling tercengang dan tidak berdaya. Tetap sehat di istana Jade Lake untuk berlatih dan bertarung melawan ras jahat. Terserah kamu. Simpan lukisan Tuan Muda bersamamu. Jika Anda menghadapi bahaya, itu akan menyelamatkan hidup Anda. Setelah berbicara, Luo Liuyan berlari keluar. Dia bergegas kembali ke aula hanya untuk melihat bahwa Mu Bing telah menghilang. Tanpa basa-basi, dia lari dengan cepat. Rekan Taoismu, tunggu. Melihat Mu Bing sudah terbang, Luo Liuyan buru-buru berbicara. Apa masalahnya? Kata Mu Bing. Sesama Daoismu, memang ada sesuatu. Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo bicara di dalam. Kata Luo Liuyan. Baiklah, dipimpin oleh Luo Liuyan, keduanya pergi ke ruang rahasia. Teman Taoismu, aku tidak mengerti maksud Tuan Muda sebelumnya, tapi sekarang, aku mengerti. Kata Luo Liuyan. Ketika Mu Bing mendengar ini, dia bingung, Tuan Muda apa? Apa yang kamu mengerti? Petik 2. Maafkan saya terlalu terburu-buru. Petik 2. Tuan Muda adalah ahli di belakang yang pernah saya katakan sebelumnya. Dia adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Saat ini, dia berkultivasi dengan mengalami dunia sebagai manusia. Petik 2. Dia menginstruksikan kami untuk menghancurkan seluruh ras jahat. Dia menghitung bahwa ras jahat akan segera menyerang istana Jade Lake. Biarkan Anda dan saya bersatu dan melawan ras jahat bersama-sama. Petik 2. Eksistensi yang tak terbayangkan, memprediksi segalanya, mengalami dunia sebagai manusia. Mu Bing mencibir dalam hati saat mendengar ini. Betapa indahnya imajinasi, menyembah manusia sebagai dewa, dan mengambil pahala dari Tuan Elysium pada dirimu sendiri. Apakah ini masih Luo Liuyan yang saya kenal? Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, wajahnya tetap tidak berubah. Rekan Taoismu, karena Tuan Muda membuatmu dan aku bersatu, maka mari kita pergi menemuinya bersamaku. Mungkin dia akan mendapat instruksi baru, kata Luo Liuyan. Pergi bersamamu untuk melihat makhluk fana. Baik, saya akan melihat trik apa yang Anda mainkan. Jika roh jahat benar-benar menyihir Anda, jangan salahkan saya karena tidak memikirkan tentang persaudaraan. Baik, Mu Bing berkata dengan tenang. Kemudian, mereka berdua berjalan keluar dari Jade Lake Palace dan terbang ke Great Demon Mountain. Sehari kemudian, keduanya tiba di tepi gunung setan besar. Mu Bing, aku tahu kamu tidak percaya, tapi mari kita menjadi seperti saudara perempuan. Saya punya beberapa kata untuk diberitahukan sebelumnya. Jika tidak, jika Anda melewatkan kesempatan besar, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Di depan Tuan Muda, tidak boleh ada kesombongan. Sejak Tuan Muda menunjuk kita untuk menghancurkan ras jahat, ini adalah keberuntungan tertinggi. Luo Liuyan tidak bermaksud berhenti begitu dia berbicara. Mu Bing merasa seperti ada kapalan di telinganya, dan ada sedikit kekeringan di hatinya. Dia tidak marah karena wajah Luo Liuyan. Aku tahu, kata Mu Bing, saat kami terbang turun, kami harus naik dari kaki gunung untuk menunjukkan ketulusan kami. Baiklah, keduanya mendarat dan berjalan mendaki gunung, selangkah demi selangkah. Naik tangga, di pinggir jalan ada sungai kecil. Aliran sungai yang jernih menabrak batu, menciptakan kabut air, hutan bunga persik yang diselimuti kabut tampak seperti negeri dongeng. Saat angin bertiup, aroma buah persik tercurah ke hidung, terasa menyegarkan. Melihat pemandangan ini, mata Mu Bing berbinar, tempat yang bagus. Lalu, dua orang terus naik. Mendadak, kekhawatiran tidak lahir ataupun padam, tidak kotor atau bersih, tidak bertambah atau berkurang, serangkaian kitab suci, bercampur dengan suara Buddha dan Taoisme, membanjiri seluruh lembah seperti semburan air deras. Pada saat yang tepat, Mu Bing berdiri dengan konyol di tempat. Pemandangan di depannya berubah dengan cepat, dan Buddha emas raksasa berdiri dengan bangga di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Kata-kata kitab suci terbang keluar dari mulut Buddha emas dan menyelimuti seluruh dunia. Menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, Mu Bing belum pulih untuk waktu yang lama. Kata-kata Grand Dao memenuhi pikirannya. Pada saat ini, dia mencapai keadaan harmoni yang tak terlukiskan antara manusia dan alam. Misteri semacam itu, makna semacam itu, tidak dapat dipahami dan dipahami. Untuk waktu yang lama, baru kemudian Mu Bing terbangun dari keadaan ini. Meskipun kekuatannya tidak meningkat, kondisi pikirannya meningkat dengan cepat. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Mungkinkah Tuan Elysium yang menghancurkan roh-roh jahat itu? Itu ahli di gunung, dengan kata lain, yang disebut Tuan Muda. Petik 2. Berpikir seperti ini, wajah Mu Bing berubah sedikit, terlihat jelas di wajahnya. Baru saja, dia berpikir untuk berlari ke gunung dan mengekspos ahlinya. Jika dia melakukan itu, apa perbedaan antara ini dan mati? Memikirkan hal ini, Mu Bing menyingkirkan kesombongannya dan mengikuti Luo Liuyan. Ai,
Masih belum ada poin berkah. Setelah menutup kitab suci, Sun Hao menghela nafas pelan. Selama 2 hari, dia tidak mendapatkan poin berkah. Sekarang, para kultivator tidak datang ke kediamannya, dan tidak ada kesempatan untuk mengirim apapun. Apakah Tuan Muda ada di rumah? Saat ini, ada suara dari luar halaman. Mendengar ini, mata Sun Hao berbinar. Akhirnya, seseorang ada di sini. Mendengarkan suaranya, sepertinya itu adalah Nona Liuyan. Tuan Muda, saya akan membuka pintu. Huang Rumeng berjalan ke pintu halaman dan membukanya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi terlihat tercengang. Dia melihat bahwa di samping Luo Liuyan, ada seorang wanita cantik yang jauh lebih baik dari Luo Liuyan. Dia adalah Mu Bing. Mu Bing menatap Huang Rumeng dengan kilat terkejut. Saudari Rumeng, ini sesama Daois saya Mu Bing. Saya di sini kali ini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Luo Liuyan memperkenalkan. Nona Mu Bing, Saudari Liuyan, silakan masuk. Di bawah arahan Huang Rumeng, keduanya masuk ke rumah sakit. Murid Mu Bing menyusut setelah melihat teratai Dewa Seribu Warna di kolam. Itu adalah iblis immortal. Saya khawatir itu bukan monster biasa. Kengerian itu membuat Mu Bing sedikit kesulitan bernapas. Hanya dengan melihatnya, Mu Bing melihat ke belakang dan menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun dia mendengar Luo Liuyan membicarakannya berkali-kali, dia masih terkejut saat melihatnya saat ini. Sudah lama sekali sejak ada gelombang ombak di hatinya. Sekarang ada lapisan riak. Mu Bing menahan fluktuasi batinnya dan terus mengikuti Huang Rumeng. Mendadak, kuek, teriakan bebek datang. Bebek. Mu Bing berkata tanpa sadar, melihat ke atas, pupil matanya menyusut. Bas, ada gelombang pemaksaan, seperti tsunami. Berani menyebut leluhur tua ini bebek, dan kau yang pertama, bahkan tuannya memanggilku 4 yam. Beraninya kau memanggilku bebek. Petik 2. Sebuah suara terdengar di benaknya seperti guntur. Pada saat ini, Mu Bing merasa seperti tenggelam ke neraka, gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Di dahinya, keringat mengucur. Bebek jenis apa ini? Ini jelas 9 surga Dewa Luan. Apa bedanya menyebutnya bebek dan mati? Luo Liuyan berulang kali memberitahunya tentang 9 surga Dewa Luan, tetapi dia masih lupa. Senior, aku tidak serius. Mu Bing buru-buru mentransmisikan suaranya. Huff, itu tidak disengaja. Bahkan tanpa disengaja, kamu masih berani melakukan ini. Jika memang disengaja, mengikuti suara itu, paksaan tanpa akhir terus berlanjut. Mu Bing merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia akan berpisah. Mungkin dalam sedetik, dia akan meledak hingga menempel. Xiao Ying, kenapa? Sangat agresif, hati-hati sampai aku akan merebusmu ke dalam panci sup 4 yam. Melihat bulu Yingyu mengacak-acak dan menatap Mu Bing, Sun Hao berhenti marah. Seekor 4 yam berani menatap kultivator seperti ini. Berhati-hatilah agar tidak terpotong dengan pedang. Dukun, Yingyu mencabut paksaannya dan mengelilingi Sun Hao seolah-olah dia adalah anjing yang menjilati. Melihat pemandangan ini, badai laut kembali muncul di hati Mu Bing. Dengan satu kata, makhluk fana itu membuat 9 dewa langit Luan menarik kembali tekanannya, seperti anjing yang menjilati. Ngomong-ngomong, Dewa 9 surga Luan baru saja memanggilnya Tuan. Mungkinkah yang fana itu, Tuhanku, apakah ini akhir dunia? Binatang yang bermartabat itu ternyata anjing yang menjilati. Awalnya, dia terkejut dengan kekuatannya. Tapi sekarang, pandangan dunia Mu Bing telah benar-benar ditumbangkan. Binatang Divine mengenali manusia sebagai tuan mereka, tapi mengapa mereka begitu senang? Bagaimana ini mungkin? Apakah makhluk fana ini eksistensi tertinggi? Mu Bing terus menggunakan berbagai metode. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Sun Hao hanyalah manusia biasa. Bahkan aku tidak bisa melihat semua rahasianya. Wajah Mu Bing menunjukkan tatapan paling hati-hati sejak saat itu. Tuan Muda, ini temanku yang bernama Mu Bing. Dia telah mengagumimu sejak lama. Dia datang mengunjungimu hari ini, kata Luo Liuyan. Nona Mu Bing, halo, kata Sun Hao. Melihat cendekiawan tampan ini, Mu Bing buru-buru mencondongkan tubuh ke depan. Saya telah melihat Tuan Muda. Sama-sama, Nona Mu Bing telah menempuh perjalanan panjang. Duduk dan istirahat dulu, kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda. Dan kemudian mereka masuk ke pavilion. Rumeng, bantu aku memetik buah-buahan di sini, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng pergi dengan cepat. Sesaat kemudian, sepiring ceri bening diletakkan di atas meja, kulitnya tampak hitam dengan kilau merah, penuh wangi buah. Mu Bing diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi bersemangat Luo Liuyan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu semua masih buah duniawi. Itu tidak bisa lebih biasa. Hal semacam ini, baginya, sudah lama berhenti memakannya. Tanpa diduga, Luo Liuyan akan tergoda oleh makanan biasa ini, yang ternyata gagal. Rindu, tidak perlu formal. Mari makan, kata Sun Hao. Terima kasih, Tuan Muda. Luo Liuyan mengambil ceri dan mengunyahnya dengan ekspresi senang di wajahnya. Ai, Mu Bing menghela nafas dan mengambil sebuah ceri. Benda ini hanya bisa digunakan untuk makanan duniawi, dan dia benar-benar tidak ingin memakannya. Tapi jika dia tidak bisa menyelamatkan mukanya, makanlah sepotong saja dengan enggan. Mu Bing memasukkan buah utuh ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan lembut. Jus buburnya meledak, harum dan manis, memenuhi seluruh rongga mulutnya. Itu lezat, selera semua terbuka pada satu saat. Setiap sel aktif. Setelah 2 gigitan,
kekuatan spiritual murni yang tak tertandingi, bercampur dengan gumpalan kekuatan immortal, membanjiri meridiannya seperti semburan. Pada saat ini, Mubing merasa meridiannya seperti terbelah. Dia menjalankan metode kultivasi dengan cepat dan mentransfer kekuatan ini ke dantiannya. Kekuatan immortal di meridiannya dengan cepat mengubah mereka dan tubuh fisiknya. Dalam nafas pendek, tubuh fisiknya telah ditingkatkan 10 kali lipat. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi padaku? Mubing bergumam, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama seolah dilanda banjir bandang. Kaca, terdengar suara, membran alam di tubuhnya retak. Alam yang awalnya ditekan runtuh seketika. Pada saat ini, dia mencapai tahap tengah dari Crossing Calamity Realm. Wajah Mubing berubah drastis saat dia merasakan perubahan pada dantiannya. Dia bekerja keras untuk menekannya, hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan. Meskipun itu hanya guntur kesengsaraan 3 warna, dia pasti tidak bisa melewatinya tanpa senjata roh terbaik. Setelah bertahun-tahun akumulasi, 80% material senjata roh terbaik telah siap. Paling lama dalam 2 tahun, semuanya bisa terkumpul. Pada saat itu, dia berencana untuk meminta Master Refiner untuk membuat senjata spiritual yang hebat, dan hanya dengan itu dia akan memiliki 50% harapan untuk selamat dari guntur kesengsaraan. Tanpa diduga, ketika saya datang ke sini untuk makan buah, saya memecahkan selaput saya sendiri. Sekarang, saya sudah mati. Berpikir seperti ini, Mubing mendongak, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia melihat awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh langit diselimuti. Dalam 100 mil, gelap gulita. Zizi, cahaya listrik 3 warna terus berdetak dan mendesis di langit. Setiap kali, suara arus membuat kulit kepala orang terasa seperti disodok peniti. Sun Hao sedikit mengernyit dan kembali menatap Huang Rumeng. Setelah melihat ekspresinya normal, dia rileks. Sepertinya Rumeng tidak takut dengan guntur. Sun Hao diam-diam berkata. Di awan gelap, raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari lampu listrik sedang berlari kencang, dan dari waktu ke waktu, dia menemukan semburan tawa. Aku keluar lagi, haha, luar biasa. Kali ini, saya ingin melihat pria kecil mana yang mengalami kesusahan. Udang kecil, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatan surga tak tertahankan. Kali ini, aku harus membiarkan jiwamu terbang. Jika tidak, kinerja tahun ini tidak memenuhi standar, dan saya tidak punya wajah untuk kembali dan melihat Master. Pada titik ini, mata raksasa petir itu menyapu, menatap langsung ke arah Mubing. Mubing merinding di sekujur tubuhnya dengan tatapan ini seolah-olah ditatap oleh Hell Horror Beast. Tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Di langit, guntur kesengsaraan 3 warna sedang terjadi. Momentum semacam itu yang menghancurkan segalanya membuat kehidupan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mubing menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ini datang. Di langit, raksasa kesengsaraan guntur tiba-tiba merasakan kulit kepalanya meledak. Tuhan, makhluk tertinggi sedang duduk di sana. Aku di sini lagi. Yah. Tampaknya si kecil ini ada hubungannya dengan makhluk tertinggi. Dalam hal ini, biarkan aku memberimu sedikit keberuntungan. Setelah selesai berbicara, raksasa kesengsaraan guntur menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, menarik seberkas cahaya listrik dari tubuhnya, dan melemparkannya ke bawah. Cahaya guntur 3 warna menghilang. Awan gelap di sekeliling berangsur-angsur menghilang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, cuaca cerah. Seperti segalanya barusan hanyalah mimpi. Tidak ada, Mubing tercengang, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kesengsaraan guntur yang menakutkan jelas ditujukan padanya. Dan sekarang, kesusahan guntur belum jatuh. Pasti ada alasan untuk ini. Apakah ada master yang membantunya dari kegelapan? Di sekitar sini, bahkan 9 surga Dewa Luan tidak memiliki kemampuan ini. Selain itu, dia hanya menyebutnya bebek. Bagaimana itu bisa dengan sukarela membantunya? Karena itu, tidak ada orang lain kecuali Tuan Muda. Setelah memikirkannya seperti ini, Mubing menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Tuan Muda, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Mubing menatap Sun Hao dengan rasa syukur di matanya. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya saat dia melihat dantiannya, seluruh tubuhnya tertegun. Cahaya guntur biru muda melompat ke dalam dantiannya, menyatu dengan jiwa dantiannya yang baru lahir. Itu menjadi lebih kuat dengan cepat. Keberuntungan yang luar biasa, ya Tuhan, bagaimana saya bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini? Semua ini, tampaknya, adalah hasil dari bantuan Tuan Muda secara rahasia. Tuan Muda, terima kasih. Nona Mubing, jangan malu. Mari makan, suara Sun Hao membangunkan Mubing. Terima kasih, Tuan Muda. Mubing mengangguk, mengambil sebuah ceri, dan mencicipinya dengan hati-hati. Dia diam-diam menatap Sun Hao, cahaya syukur dan kekaguman menyapu gelombang. Dia menyelamatkannya dan memberinya keberuntungan tertinggi. Kebaikan ini tak terlupakan, dia merasa bahwa dia harus memberinya hadiah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Berpikir seperti ini, Mubing diam-diam membuka cincin luar angkasa dan mulai memeriksa. Akhirnya, matanya tertuju pada sebongkah batu hitam yang bersinar. Benda ini, yang disebut Black Veins Immortal Gold, adalah harta karun Mahkamah Agung. Seluruh sekte hanya memiliki beberapa ratus buah. Karya miliknya sendiri adalah untuk memenangkan kompetisi sekte dan mendapatkan 10 penghargaan teratas. Benda ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk memperbaiki senjata roh terbaik untuk memblokir guntur kesusahan.
Namun, sekarang dia memiliki cahaya kesusahan guntur di tubuhnya, dia tidak takut pada kesusahan guntur. Memberikan hal ini kepada Tuan Muda, dia seharusnya bisa melihat nilainya, kan? Berpikir demikian, Mo Bing mengeluarkan emas immortal pembuluh darah hitam dan menyerahkannya dengan hormat kepada Sun Hao. Tuan Muda, saya datang dengan terburu-buru. Ini adalah hadiah kecil, sedikit kesopanan. Mohon diterima, kata Mo Bing. Emas immortal pembuluh darah hitam. Luo Liuyan memiliki cahaya aneh di matanya. Melihat reaksi Luo Liuyan, Sun Hao terkejut. Batu hitam ini tidak biasa. Dia memberikannya padaku. Bagaimana saya tidak bisa menerimanya? Pada saat yang tepat, temukan kesempatan ini untuk memberinya sesuatu. Jika dia berani tidak menerimanya, lalu berpura-pura marah dan tarik wajahku. Agaknya, dia sama seperti yang lain dan menerimanya dengan jujur. Ini sungguh luar biasa, Sun Hao berpikir. Nona Mo Bing, datanglah saat kamu ingin datang, dan berikan aku sesuatu, kamu baik sekali. Sun Hao tersenyum dan mengambil Black Veins Immortal Gold ke tangannya dan mulai mencarinya. Besi yang bagus, tapi agak kecil. Tidaklah cukup dijadikan belati. Petik 2. Agak kecil, apa itu belum cukup? Tuan Muda berkata, hanya emas immortal berurat hitam kecil ini tidak cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Mo Bing berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Emas immortal berurat hitam adalah bahan kelas immortal. Itu digunakan untuk menciptakan semangat kelas atas, dan itu tidak mudah didapat. Saat diberikan ke tangan Master Pemurni Immortal, benda ini adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat senjata immortal. Harta karun semacam ini sulit ditemukan. Di mana saya dapat menemukannya sendiri? Apa yang harus dilakukan? Jika saya tidak membawanya, Tuan Muda akan marah. Nanti, jalan keberuntungan ini pasti akan rusak. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa menemukan tempat untuk menangis sampai mati. Ngomong-ngomong, dekan tampaknya memiliki beberapa keping emas immortal berurat hitam, jadi aku hanya bisa meminta satu dekan. Memikirkan hal ini, Mo Bing diam-diam memasukkan masalah ini ke dalam hatinya. Nona Mo Bing, Nona Liuyan, jangan diam, makan, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda, kedua wanita itu mulai lagi. Sun Hao memandang kedua wanita itu dan merenung. Tempatnya sendiri terlalu jauh, dan tidak ada kultivator immortal yang mau datang. Jika dia terus seperti ini, kecepatan mengumpulkan poin berkah terlalu lambat. Saya harus memikirkan cara. Setelah beberapa pemikiran, Sun Hao diam-diam mengangguk. Di matanya, secercah cahaya melintas dan menghilang. 2 kali gagal, tolong bantu saya jika Anda bisa, kata Sun Hao. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wanita itu gemetar. Inilah ujiannya, Tuan Muda akan mulai memberi instruksi. Selanjutnya, setiap kata dan ungkapan harus diingat. Tuan Muda, tolong katakan, kata Luo Liuyan, saya akan menerima 3 murid, tapi ini penting. Sun Hao ragu-ragu untuk mengatakannya. Ketika Luo Liuyan mendengarnya, matanya berbinar. Apa, terima murid? Hal baik seperti ini, Tuan Muda, saya ingin menyembah Anda sebagai guru dan berada di sisi Anda selama bertahun-tahun. Saya siap membantu Anda, tolong terima saya. Salah, Tuan Muda tidak secara langsung meminta untuk menerimanya, artinya, dia hanya meremehkan saya. Dengan kata lain, dia masih perlu mengujinya. Memikirkan hal ini, keduanya menekan kegembiraan batin mereka dan menenangkan diri. Tuan Muda, apakah Anda ingin kami membantu Anda menemukan murid? Luo Liuyan bertanya. Itu benar, tidak benar. Sun Hao berkata dengan ambigu. Tentu saja, saya tidak bisa menerima murid. Jika tidak, apa yang harus mereka ajarkan? Berkebun, memainkan bukin, pertanian, pengilangan, mengukir. Tampaknya mereka yang memupuk keimortalan tidak menyukai hal-hal ini, bukan? Oleh karena itu, selama mereka berdua mengirim orang ke sini dan dia memberikan sesuatu kepada orang-orang itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan poin berkat secara konstan? Tuan Muda, kami mengerti, kata Luo Liuyan. Ingat, semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Kata Sun Hao, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi titik berkatnya. Jangan pernah membawa manusia ke sini. Tuan Muda, yakinlah, Luo Liuyan mengangguk. Nona Mo Bing, ini pertama kalinya kamu datang hari ini dan bahkan memberiku sesuatu. Kamu sangat sopan. Petik 2. Aku punya sesuatu untukmu, silakan ikut dengan saya, kata Sun Hao. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Mo Bing gemetar. Apa yang dia ingin, dia lakukan. Jelas, dia merasa bahwa dia telah memberikan hadiah yang tidak layak, tetapi masih ingin memberikan hadiah kepadanya. Apa artinya ini? Berpikir tentang ini, Mo Bing memandang Luo Liuyan, meminta bantuan. Mo Bing, ini Tuan Muda yang sedang memujimu. Hati-hati, dan jangan serakah, kata Luo Liuyan. Mo Bing mengangguk dan mengikuti Sun Hao dengan gugup. Segera, keduanya datang ke ruang ukiran. Saat gerbangnya terbuka, pemaksaan yang mengerikan datang seperti gunung Tai. Wajah Mo Bing pucat, dan butiran-butiran keringat mengalir di dahinya. Patung-patung di ruangan itulah yang melepaskan tekanan mengerikan ini. Setiap patung membuat Mo Bing tidak bisa menghasilkan perlawanan di hatinya. Ini, begitu banyak roh yang menakutkan. Mo Bing menatap patung-patung di seluruh ruangan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mereka yang bisa melahirkan roh semuanya adalah roh bermutu tinggi. Ruangan ini penuh dengan senjata spiritual bermutu tinggi, bahkan yang bermutu tinggi. Begitu banyak artefak kelas atas.
Ini jauh lebih kaya dari Mahkamah Agung. Tuan muda, keberadaan macam apa dia? Berpikir demikian, Mo Bing menarik napas dingin dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Dengan Sun Hao di depan, dia masih bisa menahan tekanan. Nona Mo Bing, Anda dapat memilih salah satu item di sini, kata Sun Hao. Setelah Sun Hao mengatakan itu, tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Lalu, gadis cantik, lelaki tua ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Bawa saya untuk memastikan Anda mencapai puncak kehidupan, dan saat bertarung, tidak ada lawan Anda di segala arah. Petik 2. Gadis, aku bersedia menjadi pedang di tanganmu. Aku akan membunuhmu siapapun, kapanpun, dimanapun kau mau. Petik 2. Ayolah, Anda jelas gadis yang pintar. Jika Anda ingin memilih, Anda harus memilih kursi ini dan menekan semuanya. Petik 2. Serangkaian suara, seperti guntur, menggelegar di benak Mo Bing. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang. Dibandingkan dengan keheranan sebelumnya, itu seperti tekanan yang berbeda. Tuan muda, bagaimana ini bisa terjadi? Kata Mo Bing. Mengapa? Apakah Anda membenci patung saya? Wajah Sun Hao tenggelam, dan amarahnya terlihat jelas. Ketika dia melihat ekspresinya, wajah Mo Bing berubah drastis, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan muda, saya tidak bermaksud begitu. Apa yang kamu tunggu? Pilih salah satu, kata Sun Hao. Ya, Tuan muda, Mo Bing tampak gugup, mengambil salah satunya, dan memegangnya di tangannya. Tuan muda, bolehkah saya memilih yang ini? Tentu, Sun Hao melihat patung naga di tangan Mo Bing dan terkejut. Sepertinya tidak semua orang menyukai patung lengan patah. Dia dengan sengaja memecahkan beberapa patung dan menyembunyikannya di antara mereka sehingga mereka dapat menemukannya. Terima kasih, Tuan muda. Mo Bing mengirim patung naga itu ke cincin luar angkasa, dan wajahnya penuh rasa terima kasih. Keduanya berjalan keluar dari ruang ukiran dan menuju ke pavilion. Rindu, ini masih pagi. Bagaimana kalau tinggal untuk makan malam? Kata Sun Hao. Tuan muda, saya telah menyia-nyiakan waktu Anda untuk waktu yang lama hari ini, jadi ucapkan selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Hao, kedua wanita itu langsung lari menuruni gunung. Sesaat kemudian, Mo Bing, apa kau sudah menyadarinya? Luo Liuyan bertanya. Ekspresi Mo Bing terhenti, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya untuk beberapa saat. Apa yang terjadi hari ini sungguh menakutkan. Pertama, iblis immortal yang tak tertandingi, lalu binatang tertinggi, lalu gudang yang penuh dengan senjata roh kelas atas. Bahkan guntur kesengsaraan menghilang. Setiap kali, itu hampir membuat jiwanya takut. Itu menakutkan. Mo Bing mengangguk, Tuan muda menyarankan bahwa saya memiliki terlalu sedikit emas immortal berurat hitam. Dia ingin saya membawa sedikit lagi. Petik 2. Setelah Luo Liuyan mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya sebentar. Apakah ini petunjuk? Apakah ini indikasi yang jelas? Petik 2. Lalu apa yang kamu sadari? Mo Bing bertanya. Tuan muda menerima murid, dan ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Baru-baru ini, ras jahat telah tumbuh lebih besar, dan murid pertama Tuan muda pasti orang yang memusnahkan ras jahat. Kata Luo Liuyan. Mendengar ini, Mo Bing diam-diam mengangguk. Dia mengatakan bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Apa artinya ini? Kamu tidak mengerti. Ini peringatannya. Jangan mengendur. Kamu harus bekerja keras. Petik 2. Juga, Tuan muda telah membangunkan Anda dan meminta Anda untuk bergabung dengan kami dan menghancurkan ras jahat bersama-sama. Apakah kamu mau? Kata Luo Liuyan. Saya bersedia. Mo Bing mengangguk dengan berat.